Halaman berapa? Halaman 13. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ya. Saya mau tanya dulu nih. Syukur lawannya apa? Kufur lawannya apa? Bukan iman. Harus mikir dewek. Falazimu adzikr, makanya kita harus rajin berzikir lah. Rajin berzikir pada Allah. Falazimu dzikr lahu tama'an fi dzikrihi lahum. Selalu berzikir kepada Allah dengan harapan barangkali saja Allah juga akan berzikir kepada kita. Selalu ingatlah kepada Allah barangkali saja dengan harapan semoga Allah ingat sama kita. Sami'u qawlahu azza wa jalla fi ba'di ma takallama ana jalisu man zakarani. Aku adalah teman duduk, teman berkumpul dengan orang yang berzikir kepadaku. Aku selalu bersama orang yang berzikir bersamaku. Jalis itu duduk berdampingan, artinya kumpul. Aku berkumpul bersama orang yang berzikir kepadaku. Fahajiru majalisal khalqi. Oleh karena itu sudah tinggalkan saja majelis-majelis makhluk. Perkumpulan-perkumpulan manusia itu tinggalin aja lah. Wa qana'u bidzikri, cukup dengan berzikir saja, hatta tahsula lahum al-mujalasah lahu, supaya kita bisa bermajelis dengan Allah. Tinggalkan majelis-majelis makhluk ini supaya kita bisa berkumpul dalam majelisnya Allah. Sebab kita tidak bisa berada di dua tempat pada saat yang sama. Nggak mungkin saya di sini ada, di Jakarta ada. Jadi kalau pengen dengan majelisan karo Gusti Allah, ya goodbye. Gitu. Ya qaumu kok la tahtawisu, jangan kamu serakah. Antum hausu, kamu itu memang serakah, maniak. Haus itu maniak artinya ya. Hadzal ilmu la yanfa'ukum bila amalin. Ilmu ini tidak ada manfaatnya apabila tidak kamu amalkan. Tahtajuna an ta'malu bihadza sawadi 'alal bayat. Kamu perlu beramal dengan kehitaman di atas keputihan. Artinya ada kepastian, ada ketegasan dalam hidup. Mana putih dan mana hitam semuanya itu. Wa huwa hukmullah azza wa jalla ta'maluna bihi, yang kamu lakukan yauman ba'da yaumin, terus melakukan exercise ya. Apapun yang ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan dari hari ke hari. Wasanatan ba'da sanatin, dari tahun ke tahun. Hatta taqa'a fi aidikum samratuhu, sampai ada buahnya. Tanpa amal ilmu tidak akan ada amalnya, tidak akan ada manfaatnya. Kapan manfaatnya? Ya terus saja dulu.
Nah ini kadang-kadang orang keburu putus asa, baru dikasih amalan, baru sebulan sudah laporan, durungana dradat, durungana yang ngemat basa wadon sing ayunnya kayak sehari ini, pengen seminggu ya suwe. 3 tahun kun wakun. Iya, bakal darmuna mah 3 dina gak kelar kan mah. Ya iya, itu persoalan. Jadi karena gak sabar. Iya. Ya gulamu ilmuka yunadika. Ilmumu menegurmu, memanggilmu, menyapamu. Ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi. Aku akan meminta pertanggungjawaban kepadamu. Aku akan menjadi beban di atas pundakmu kalau aku tidak kamu amalkan. Ini kata ilmu. Wa hujjatun laka in amilta bi, dan ini akan bisa menjadi argumentasi yang memperkuat kamu apabila kamu mengamalkan aku. Kata ilmu, aku menjadi argumen yang akan melemahkan dirimu kalau tidak kamu amalkan. Dan aku akan menjadi argumen yang memperkuat personalitasmu. Maksudnya gitu. Ini hujjatun alaika wa hujjatun laka. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala yahtiful ilmu bil amali. Ilmu akan menegur kita untuk diamalkan. Fa in ajabahu, kalau kamu sahuti panggilannya itu, iya siap aku amalkan. Wa illa irtahala, kalau tidak ilmu itu akan pergi dari kamu. Tartahilu barokatuhu, artinya keberkahannya akan hilang. Wa tabqa mihnatuhu, tinggal mihnahnya, tinggal musibahnya, tinggal malapetakanya. Keberkahannya hilang, hanya menyisakan malapetaka. Minimal dengan ilmu yang kamu miliki dan tidak kamu amalkan, artinya sepenting dicatat, setelah engkau mengerti dan engkau melanggar, dosamu lebih besar daripada sebelum kamu tahu. Karena kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu, Allah siap mengampuninya. Tapi kesalahan yang kamu tahu, itu adalah kesengajaan melawan Allah. Paham? Berarti lagi goblok mah dosa siji ya salah siji dosa siji. Begitu kamu sudah ngaji masih dosa ya 10 dosanya. Dosa kesengajaan. Ya. Ini merujuk kepada firman Allah yang berbunyi la junaha alaikum fima akhta'tum. Tidak ada dosa atas kesalahan-kesalahanmu itu. Akhta itu jamaknya khataya. Kesalahan-kesalahan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena kelengahan, karena kecerobohan, karena tidak paham, atau biasa kita sebut dengan kealpaan namanya. Itulah junaha, nggak ada dosa. Yang dicatat dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, kesengajaan hatimu ngelawan Gusti Allah. Udah tahu maksa, itu sudah. Tartahilu syafa'atuhu laka min maula. Syafaat ilmu itu sendiri juga akan hilang dari Tuhan. Wa yanqati'u dukhuluhu 'alaika fi hawaijika, dan akan terputus semua
masukkan ilmu pengetahuan dalam dirimu itu ya tidak akan memberikan kecukupan kepadamu. Kebutuhan-kebutuhanmu itu akan tidak dapat digapai tanpa dengan adanya ilmu yang terlantar tadi, tanpa diamalkan. Begini, ilmu yang tidak diamalkan ini sebetulnya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kan abad kelima. Dari kemarin kita baca seperti terjadi hari ini, ya kan gitu. Dan sekarang juga bicara sama seperti itu, bahwa ilmu pengetahuan yang tidak diamalkan itu ilmunya banyak, belajarnya rajin, sekedar paham, tapi tidak ada urusan diamalkan atau tidak diamalkan. Ini kan gejala baru, namanya pendidikan deskriptif. Gaya pendidikan deskriptif ini dulu hanya di Eropa ya, tapi sejak tahun 70 sampai 80 sekarang sudah masuk di Timur Tengah. Dan sekarang di Indonesia juga pendidikan tuh ya deskriptif. Artinya pendidikan deskriptif itu adalah tidak ada urusan bagi sang guru melihat muridnya mengamalkan atau tidak mengamalkan, yang penting paham. Saya dulu masih menikmati pendidikan yang normatif itu. Pendidikan yang saya terima sejak kecil adalah sifatnya normatif. Kiai bukan hanya ngajarin saya jampi sholat, tapi kiai setiap subuh keliling bawa cambuk. Yang masih tidur dicambuk, suruh sholat subuh. Paham boleh? Guru agama di madrasah hanya mengajarkan jampi-jampi sholat. Tidak ada urusan si murid sholat atau tidak. Bukan tugas saya. Tugas saya hanya ujian ditanya bisa jawab ya lulus. Pasang SD SB guru nih di depan muridnya. Malah saking akeh guru demenang karo murid di cemen iki. Iya ta boleh. Nah, gejala semacam ini berarti kan bukan sekarang aja. Dari dulu juga banyak orang yang mencari ilmu tak hanya sebagai ilmu, hanya sebagai pengetahuan. Jadi kayak orientalis, belajar istisyraq, belajar ketimuran, hafal Quran, hafal hadis, ngerti madzhabul arba'ah, ngerti ilmu tasawuf, tapi dia sebagai orientalis, sebagai ilmu. Ya kan begitu. Lebih pintar dari kamu kok. Ya sekarang depend on ilmu apa. Saya ngajarin orang masak sambal goreng, ngajarin sayur asem, ya kan. Bahannya uceng, melinjo, dage kampul, kacang tanah, laos, bawang, habrang, asem, wis pinter. Ternyata begitu dia berumah tangga, ilmu yang saya berikan jangan asem tidak dipakai. Jangan asem enggak dipakai kencur. Saya sudah ngasih pelajaran human relation beberapa tahun yang lalu di sini. Ilmu yang sangat mahal sekali. Ternyata tidak ada apresiasi dari kita semuanya. Soalnya beli bayar sih ngaji nih. Ya, ada Mas Tommy Sutomo.
bendahara Pelabuhan Udara Cengkareng tuh datang ke sini malam Jumat lagi ngaji human relation. Dia nanya bayarnya berapa? Gratis. Hah? Saya ngaji ilmu ini nih $200 sekali ketemu, sekali pertemuan, Pak. $200 bayarnya. Di sini gratis. Iya. Saya sudah mengajarkan salah satu human relation adalah satu, tolong hormati nama orang. Karena di dunia ini yang paling berharga adalah nama diri kita. Makanya jangan sekali-kali menulis nama orang salah. Dicek dulu. Pakai C, H, apakah pakai KH, apakah pakai I, apa pakai Y. Minimal kita tanya kepada yang bersangkutan, how to spell your name. Ternyata angger baik sih. Sampai sekian, Muhammad Sakur. Ana maning Ahmad Yaskur maning. Ana maning sing acara berikutnya adalah santapan rohani disampaikan oleh mubalik yang saya tidak kenal namanya. Gelem busung gitu menang gitu. Iya. Itu kan berarti amal yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Saya sudah bilang, perempuan itu cenderung lebih suka disanjung daripada ditegur, apalagi dibentak-bentak. Apapun yang istri kita perbuat, sekecil apapun, cobalah sanjung dia. Memberi stimulasi kepada dia untuk meningkatkan kinerjanya. Batin dia. Menganjang semuanya enaknya keletep-keletep baik, orang ngalem-ngalem macan. Itu kan ilmu yang tidak diamalkan. Terus? Iya. Nah kalau ilmu propaganda, saya lagi tadi ada ngaji Ubed, baca buku teknik of propaganda dan brainwashing. Teknik of persuasi from propaganda to brainwashing. Bukunya kecil-kecil hurufnya dibilang. Mau saya baca. Itu buku tahun 63-an. Persuasi, teknik persuasi, propaganda dan cuci otak. Saya bilang tolong deh difotokopikan lagi, diperbesar bisa baca. Nah, kalau saya belajar ilmu propaganda perlu diamalkan enggak? Kalesan sudah mah. Saya juga belajar ilmu sihir kok. Perlu diamalkan enggak? Paham enggak? Ya itu persoalannya. Ya itu harus paham sendiri, Bang. Masa harus diuraikan begitu? Mengamalkan ilmu seperti apa? Ya mikir pede. Nah kalau ilmu seksologi perlu diamalkan enggak? Perlu. Perlu disampaikan enggak? Perlu. Tapi masyarakat kita masih belum menerima seksologi sebagai mata pelajaran. Itu karena masalah-masalah ya norma juga sih. Iya. Saya sendiri juga sebetulnya sangat mendukung sekali. Adapun keberatan kata-kata yang joroknya itu ya diganti pakai bahasa Inggris saja sih. Iya, jangan bilang anu, bilangnya penis. Jangan bilangnya anu, bilangnya apa ya? Nah, major labia, bilangnya minor labia, namanya vagina, itu namanya G-spot dan sebagainya. Ya kita, ya iya, crotch namanya, jano. Ya kan bisa saja. Iya, sebegitu pun artinya akan meningkatkan kualitas rumah tangga kita. Iya, banyak orang yang kawin tapi ya cintanya cinta dungu. Goblok kah? Kedul terus. Sampai ada seorang perempuan yang mengatakan, saya sudah punya anak 4, nggak pernah merasakan di mana enaknya. Ya goblok beli gitu.
Nah itu perlu diamalkan dan perlu disebarluaskan. Tapi sementara amalkan pribadi aja dulu gitu. Cuma yang paling aneh, saya belajar seksologi itu sejak umur 10 tahun kelas 4 SD. Ekonomi ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Betul iya. Betul. Iya. Ya, karena kita punya punya kultur yang berbeda lah. Kultur kita sangat berbeda. Itulah makna mengamalkan ilmu semacam itu. Oke. Fa inna irtahala likaunihi baqiya kusuran, ilmu itu akan pergi dari kita karena dia hanya sebagai kulit saja. Fa inna lubbal ilmi al amal, inti daripada ilmu adalah amal, baru dirasakan ilmu itu. Kalau tidak pernah diamalkan ya kita tidak pernah merasakannya. Ya, kemanfaatannya, efektivitasnya, kegunaannya, keuntungannya dari ilmu yang kita peroleh ya nggak ada. La tasihhu mutaba'atuka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bimaqal. Tidak sah ya keikutsertaanmu bersama Rasul. Ngintil-ngintil siaran Kanjeng Nabi nggak ada artinya kecuali kamu sudah bisa melaksanakan apa yang beliau katakan. Maka Kanjeng Nabi kita mah beli apa los ngalorong itu ya los beli apa. Iya, tidak ada tuntutan. Kali kita mah ngantel serok beliau wis. Iya. Kapiasem temen. Iya, kader sing enak sira dewek. Idza amilta bima amaraka bihi, apabila engkau mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepadamu, istaqbala qalbuka wa sirruka, maka hatimu dan sirmu akan menghadap. Wadkhalahuma ala rabbihima azza wa jalla, ya, dan akan masuk ke dalam hati kita dan sir kita, ya, ketuhanan, ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ilmuka yunadika, ilmumu selalu memanggilmu, walakinnaka la tasma'uhu, tapi engkau tidak mendengarnya, beri kurungu. Li'annahu la qalbalaka, karena apa? Ya karena ya enggak ada hatinya. Isma'hu bi'udhuni qalbika wa sirrika, oleh karena itu dengarlah panggilan ilmu itu dengan hatimu dan dengan sirmu. Sir ini palung hati yang paling dalam, namanya sir. Di mana letaknya? Ya di situ. Wa aqbil qawlahu fa innaka tantafi'u, dan terimalah pendapatnya, kata-katanya, maka engkau akan bisa memanfaatkannya. Al-ilmu bil amali, ilmu yang diamalkan, yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi, akan mendekatkan dirimu kepada yang maha berilmu, yang menurunkan ilmu itu kepadamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu yang punya ilmu tadi. Yang punya ilmu adalah Allah, dan ilmu itu satu, ya. Mazhab cadang pinggan itu tidak meyakini ada ilmu agama, ilmu umum, ilmu nggak ada. Ya ilmu, ilmunya Allah semuanya. Ya,
Ya tergantung untuk apa ilmu itu. Kalau untuk mencari dunia, ya namanya ilmu dunia. Kalau untuk mencari akhirat, ya ilmu akhirat. Itu aja kok. Dr. Idris itu di Jatibarang tuh, kalau pasannya orang miskin itu nggak diminta bayaran. Pinten dok, dah, makasih dah buat ongkos pulang aja nih obatnya. Ya Allah, dokter kalau pasiennya miskin digratisin. Ilmu apa namanya? Dunia tak akhirat. Ada mubalik dipanggil, tarifnya 15 juta. Ilmu dunia mah akhirat. Ya, tapi ini kan realita di lapangan kan tidak seperti itu. Tetep bae bakal ana wong garep bagi zakat, sing digulati ya guru ngaji. Sing digulati guru sing ngajar fikih, sing ngajar Al-Qur'an, bakal sing ngajar matematika di zakat beli. Ya beli. Guru sing ngajar biologi di zakat beli. Yang biologi mah ilmu umum, itu ilmu agama. Iya kan? Dari mana? Jangan-jangan Imam Ghazali ini orang yang pertama kali membagi ilmu agama itu. Karena kitabnya Ihya ilmu agama. Imam Ghazali itu dosanya tuh. Jangan ketawa, Imam Ghazali manusia berdosa juga kok, sama aja. Iya. Ya. Sebab kalau kita nanya, kita pada Kanjeng Nabi, talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu harus. Faridatun itu harus. Kalau fardun wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi. Yang dimaksudkan ilmu oleh Nabi ilmu apa? Agama tak umum? Luas. Oke. Waktu Nabi ngomong begitu tuh sudah ada ilmu fikih belum? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid. Jadi ilmu apa? Wajib. Minal mahdi ilallah diwajib. Ilmu apa? Ilmu yang sudah ada waktu itu. Pasti Nabi tidak akan menyuruh ilmu yang belum ada dong. Sih bisa beli tekok ngulati jalan sing ana sungune. Yang belum ada aja, yang ada aja dulu. Makanya implementasinya ya pada pergi ke Yunani, belajar Aristoteles, karya-karya anak Simenes, anak Simantros, Pitagoras, Sokrates, dan sebagainya. Belajar ke India, belajar ke Mesir, belajar bikin kertas dan sebagainya, bikin perahu, bikin kapal dan sebagainya. Iya kan? Bahkan di ITB kuliah sama pesantren. Duduk pesantren duduk. Kenapa kita tidak mengatakan pesantren ITB? Hari santri itu hari siswa bukan? Ini persoalannya. Disinilah makanya the language as an ideology, bahasa sebagai satu ideologi. Bagaimanapun juga bahasa itu memberi warna ideologi bangsa itu. Bahwa diskriminasi laki perempuan, perjuangan gender, kesetaraan laki perempuan, nonsen. Orang Indonesia dari dulu tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Lihat bahasanya. Kamu, laki atau perempuan? Anta, laki atau perempuan? Anti. Kalau kamu, huwa, laki atau perempuan? Hia, dia, laki atau perempuan? Tidak membedakan. Itu artinya kita tidak pernah membedakan laki perempuan.
Ini kan satu ideologi yang tidak bisa dibantah. Iya kan? Itu aja kok masalahnya. Makanya itu, jadi ilmu itu ya apa saja, ya ilmu ya perlu diamalkan. Ya tergantung kepada bentuk ilmunya kan gitu. Kalau saya mah ilmu sihir saya pelajari, bukan untuk ngira orang kan gitu. Tapi pasti ada manfaatnya. Untuk apa? Minimal kalau ada yang ngerjain kan gitu, bisa mengantisipasi, itu aja. Iya. Ilmu persuasi penting dalam bidang pendidikan, bisa dalam untuk membangun, untuk menggerakkan masyarakat, propaganda ya bisa. Iya, untuk kebaikan-kebaikan. Tapi brainwashing ya enggak dong. Bagaimanapun juga itu tetap digunakan untuk hal yang negatif. Orang yang mau ngebom masjid tuh siap mati, meninggalkan anak istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, siap mati. Itu bukan sekedar pelajaran akidah, itu brainwashing, itu di otaknya dicuci itu semua. Ditata ulang otaknya. Ilmuka yunadika walakinnaka la tasma'uhu li'annahu la qalba laka ismahu bi'udhuni qalbika wasarika wa aqbil qawlahu fainaka tantafi'u bihi. Al-ilmu bil amal yuqarribuka ilal alimul munazzil ilal ilmi. Idza amilta bihadzal hukm alladhi huwa al-ilm al-awwal, apabila engkau melakukan dengan ketentuan ini yang itu merupakan ilmu yang pertama. Kalau ilmu yang pertama itu naba'at alaika ainul ilmi tsani. Ilmu pertama kamu kuasai, kamu amalkan, maka akan menghasilkan ilmu yang kedua. Yasiru indaka ainani tajriyani, dan kamu akan punya dua mata yang berjalan. Yakhsha qalbuka al-hukm wal ilm al-zahir wal batin. Yang membuat hatimu itu kamu akan merasa takut akan hukum wal ilmu zahir wal batin. Ini titik yasiru indaka. Ini yang koma diganti titik, yang enggak ada titiknya ditambah titik aja. Ainani tajriyan. Yasiru indaka ainani tajriyan. Dengan itu engkau punya dua mata yang berfungsi, artinya bisa melihat, bisa menerawang. Begini, ilmu yang sudah kamu kuasai, diamalkan, akan menghasilkan ilmu yang kedua. Ilmu pertama, ilmu kedua kamu amalkan, akan mendapatkan ilmu yang ketiga. Teori ilmu adalah seperti mancing. Kita punya udang, mancing apa? Dapat apa? Mencari ilmu yang belum kita ketahui dengan ilmu yang sudah kita miliki. Apabila kita dapat dua ilmu dan kita gabungkan, dengan dua ilmu yang kita miliki, kita mendapatkan ilmu yang ketiga. Ini dalam teori silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Kita sudah tahu A sama dengan B, oke? Lalu kita tahu juga B sama dengan C, oke? Kita dapat ilmu yang ketiga. Apa itu? A sama dengan C. Paham? Atau dalam peribahasa man tabahhara fi ilmin tabahhara jami'al ulumi. Kalau engkau melaut dalam satu ilmu, maka kamu akan melaut semua ilmu. Menguasai satu ilmu akan merambat menjalar kepada ilmu yang lain. Walau bagaimanapun, ya minimal ginilah. Kalau ilmunya sosial, katakan ilmu sosiologi.
Bagaimanapun ketika Anda profesor di bidang sosiologi, pasti kamu sejarahnya tahu. Pasti juga akan nyabet ke antropologi. Ya kan begitu. Pasti juga sedikit banyak Anda akan menguasai arkeologi. Paling tidak nanti kamu belajar tentang topologi. Ya kan? Terus menjalan. Paham bikin ke? Ekonomi. Iya. Ngerambat politiknya, manajemennya, dan terus seperti itu. Iya. Makanya ada saya sendiri juga sebetulnya nggak punya spesialisasi ya. Apa sih? Ya gaduh-gaduh aja lah. Sing rame asa dikit ya, secuil kan gitu aja rame. Kalau permen namanya permen. Rasanya macam-macam gitu. Iya. Itu aja. Akan seperti itu bahwa naba'at 'alaika 'ainul ilmi tsani yasiru 'indaka 'ainani tajriyani yakhsha qalbuka al-hukma jadi hatimu akan punya kendali untuk tahu dirilah ya batas hukum. Wal ilmu zahir wal batin, ilmu zahir dan ilmu batin. Hina idin yajibu 'alaika zakatu dzalika. Ketika kamu sudah menguasai ilmu sama dengan harta, kalau kamu sudah dapat satu nisab tertentu, maka kamu harus keluar zakat. Ilmu juga sama, kalau sudah mapan, sudah pinter ya juga ada zakatnya juga. Hina idzin yajibu 'alaika zakatu dzalika yuwasi bihil ikhwan, yang bisa membantu meringankan beban orang lain, saudara-saudara kita. Iya, wal muridin, orang-orang yang pengen belajar benar. Titik gitu. Titik. Zakatul ilmi utawi zakate ilmu iku nasruhu, menyebar luaskannya, itu namanya zakat ilmu. Kasih titik ya. Koma baru wa da'watuhu al-khalqa ilal haqqi azza wa jalla, dan juga menyeru orang lain untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ini dalam moral Islam ini Syekh Abdul Qadir Jilani memang ngomongnya titik-titik semua nih, jangan pakai koma lah, pakai titik aja kalau memang tidak. Orang yang menutupi ilmu akan ditutupi lagi. Jadi ada pesan moral dalam agama Islam bahwa ilmu itu adalah milik umat manusia, seperti air, seperti angin, seperti sinar matahari. Ya, artinya harusnya bahwa itu hak semua umat manusia untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak boleh kita bermain-main di bidang ilmu. Tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh diperjualbelikan. Ini moral ilmu. Makanya janji-janji Allah bagi orang yang keluar mencari ilmu lalu meninggal di tengah jalan mati, maka dicatat di sebagai pahlawan. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan bukakan pintu sorga. Itu jaminan-jaminannya. Jadi ya ilmu itu dalam agama Islam dilihat sebagai objek ibadah. Malah justru sholat itu bukan ibadah. Sholat mah namanya seremoni. Namanya inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku, berarti lain kan? Ya artinya ibadah tuh
menegakkan supremasi hukum, membangun keadilan sosial, membangun kebersamaan, kesetiakawanan, kesehatan, kecerdasan, keilmuan, ya, stabilitas, keamanan, kenyamanan. Itulah ibadah. Kalau sholat bukan ibadah, itu mah seremoni. Ajak enter gini. Umat Islam pada generasi awal mereka mencari ilmu itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena Allah menyuruh kita untuk mempelajari kalimat-kalimat Allah. Allah sudah jelaskan kalaupun lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka sampai kering pun tidak akan selesai kalimat Allah. Lau anal bahra midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau lautan itu bagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka lautan sampai kering, kalimat Allah tidak akan selesai. Prangsane kalimatku kalimat kieu ki. Prangsane ya gulamu ya azizu al ilmu wal prangsane kalimat Allah itu makhlukatuhu, paham lih? Ayatuhu. Iya. Ya, situlah orang tuh rampak lobang baikah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, apa dzikra itu? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba, apa kitab itu? Quran. Wal furqana, Quran. Mushaf, Quran. Ya mushaf, ya Quran, ya kitab, ya dzikr, ya furqan. Masa yang namanya beda-beda barangnya satu? Itu kan jadi persoalan. Kalimatullah wa ayatullah, kalamullah. Dikiranya Al-Quran, bukan. Kalimatullah itu adalah makhlukatuhu. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang mencipta. Artinya kita suruh membaca apapun yang dicipta oleh Allah, nggak bakal selesai. Iya, semuanya dibaca. Dan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Itu beribadah untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan manusia di atas bumi ini sebagai khalifah. Sampai mempelajari bakteri-bakteri, belajar tentang obat-obatan. Ibnu Sina masuk hutan, keluar hutan, mencoba berbagai rerumputan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dia sebagai amidul atibba, dean of medicine. Ya, dia punya anak buah disebar di berbagai kota. Setiap 6 bulan sekali dikumpulkan, di briefing. Ya, pesan satu, ilmu yang paling mulia di dunia ilmu kedokteran, karena ini bisa meringankan penderitaan orang lain. Obatilah orang yang sakit dan jangan sekali-kali minta upah. Kecuali kalau sembuh, dia syukuran, silakan itu rezeki kamu. Nah, baru setelah ilmu itu di tangan orang Eropa, ya, baru diuangkan. Ya, ini karena mah sakit jedok ya langka duit ya beli bisa. Yang kone mati dok ya mati-mati ya langka urusan. Iya. Terus sekarang yang curangnya lagi dokter sekarang, waras bayar, beli waras mati. Lah ya itulah. Imam Al-Idrisi susur pantai naik onta, gambar peta bumi, susur pantai 20 tahun tanpa donatur, biaya sendiri, ibadah untuk Allah kok. Alhamdulillah. Ya sekalipun hasilnya tidak akurat seperti sekarang, ya belum ada satelit, naik onta.
Iya kan? Ya pasti saja gambarnya ya tidak akan akurat sekali ya, banyak kesalahan. Tapi kan itu langkah awal. Sampai sering kali makan rumputan kok, makan rumput. Karang-karang di lautan, yang banyak korban ditabrak perahu-perahu itu, dikasih rambu-rambu, dikasih balon-balon, mercusuar, melas, masih ditabrak bom pada mati. Itu semuanya ibadah. Paham dikit? Nah sekarang orang ibadah tuh menjadi sempit. Itu sejak kapan? Sejak Daulah Abbasiyah. Di situ peran ulama diperkecil supaya jangan ikut campur urusan politik. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Ya yang penting syahadat, zakat, puasa, syahadat, zakat, sholat, syahadat, zakat, sholat, puasa, haji, wis, surga. Urusan anggaran belanja negara nggak usah ikut-ikutan. Ya, pada zaman Daulah Abbasiyah itu. Dan memang pemisahan antara ulama dan umara itu memang tuntutan waktu itu, ulama juga nuntut ya. Karena ketika raja-raja Arab yang diktator itu memegang dua kekuasaan agama dan politik, maka akhirnya terjadi pemaksaan-pemaksaan. Akidah dirazia, ahli sunnah dipendungi akhirnya. Ahmad bin Hambal dipendungi. Ya, Abu Hanifah dipenjarakan sampai gempor. Gara-gara dia dipaksa suruh mengakui Al-Quran adalah makhluk. Kan gawat. Akhirnya ulama menuntut, sudah raja ngurusin politik aja, agama urusan kami. Maka ada dua institusi namanya, politik namanya umara, agama namanya ulama sampai sekarang. Ya, gitu. Ya itu semacam itu. Iya. Yang tiap hari bilang ulama dan umara harus setara, harus. Kadang-kadang nggak tahu juga sejarahnya ya. Kapan dalam? Ya dulu zaman Nabi mah nggak ada umar-umar loh, satu tangan Nabi ngurusin politik, ngurusin agama aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Muawiyah dan anak cucunya juga agama dan politik satu tangan. Maka ketika yang jadi raja ahli sunnah, Mu'tazilah dipateni. Yang jadi raja Mu'tazilah, ahli sunnah pateni. Sehingga di presiden Syiah, ahli sunnah pateni. Sampai sekarang paten-patenan. Itu perang sana bener konon. Saya nggak yakin membunuh orang masuk surga tuh. Ya mati nih wong lakat dosane aja. Bom ning pasar mati terus ngatus. Terus masuk surga gitu. Yang saya yakin yang bakal masuk surga yang menghidupi manusia dong. Iya. Masa nggak bawa masjid manjing surga? Iya sih manjing sih nggak bawa masjid. Si ngurip-ngurip masjid kayak pabrik gitu, DKM gitu. Ya iya, terus ngerusak masjid. Pribadi mana? Salah paham gak? Man sabara ya gulamu, man sabara qadara. Bersabar, nanti kamu akan dikasih kemampuan oleh Allah. Bertahan aja dulu, sabar. Kalau di belakang mobil apa? Alon-alon asal biar sabar, biar lambat asal. Ya, itu juga salah satu buktinya bahwa ya sabar gitu. Sabar itu artinya gimana? Apa? Tahan uji, ya. Bertahan, tidak tergesa-gesa, berpikiran panjang, optimis. Itu unsur-unsur yang ada dalam kesabaran. Ya. Ana bocah cules males, ngomong turu bae. Ya, mangan karo eke capek bagian deh papa. Di alam sabar temen. Iya kan beli paham sabar sih. Iya. Ya itulah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semata-mata orang yang sabar akan diberikan pahalanya tanpa batas.
Kulun bikasbika. Semuanya itu adalah dengan usahamu. Wala ta'kul bidinika. Makanlah dari hasil kerjamu. Jangan jual agamamu. Wala ta'kul bidinika. Jangan makan dari agamamu. Andur mangan sing agamane sira. Jelas. Ya, tapi kan ketika saya menghimbau teman-teman bakal diundang ceramah ku aja pasang tarif maning ka usah kerima kata bae. Wah, nurut ibu ya maya pendileng glimpang. Kanan. Iktasib, bekerja. Wakul, dan silakan makanlah. Menggawe ya, mangga, mangana, wawasim menu ghairaka, dan silakan santuni orang lain dari hasil kerjaan. Fa inna Nabi Daud kana yakulu min amali yadai. Nabi Daud seorang raja tetap makannya dari hasil kerjanya, bukan uang rakyat, bukan. Paham bikin ke? Raja-raja, tapi dia kerja. Gitu aja. Iktisabul mu'minin atbaqus siddiqin. Usaha dan kerja orang-orang beriman itulah hidangan-hidangannya orang-orang siddiqin. La hadza lihirafihim. Tidak ada artinya apa-apa, kebanggaan apapun bagi pekerjaan mereka. Bagi profesi mereka itu apapun, jadi mubalik, jadi guru, jadi kiai, jadi ajengan, jadi mudin, jadi imam, jadi apapun semuanya itu. Jadi menteri, jadi presiden nggak ada artinya. Illa bil idafati ilal fuqara'i wal masakin, kecuali rezeki yang dia peroleh di profesinya itu memberi manfaat kepada fakir dan miskin. Ini. Yatamannawna isalal rahmati ilal khalqi. Mereka selalu berharap ingin bisa memberikan rahmat kepada umat manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain. Di luar mangan dewek baik. Nah, itulah makanya kedermawanan itu menjadi sifat substantif bagi ketakwaan seseorang. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dadi bakal ana wong medit beli nganter kita mah takwa iku. Bakal wong medit takwane bakal ngletak. Lama ya seberapa sajalah semampu kamu. Semampu bisa sewa perak 500 perak. Anda mengilim nggak? Jangan ada hari kosong untuk bersodako, berinfak. Nggak ada duit, sodako cangkem. Bisa sodako tenaga. Ya kan begitu. Bisa maning ya miliman dedonga. Suaranya enak, buka seser dermaga, selawatan. Iya. Ya kan lumayan. Saya sendiri kalau yang selatannya enak, cukup sewu kah beli tegak makanya bu. Iya, bakasin selawatannya kayak jalak pincang kampungan kan. Ya sewu bikin makin. Iya, ya kita kenyamanan telinga juga ada harganya kan. Ya, ya telinga juga ngasih harga kok. Ya, kenyamanan itu ada harganya. Mata juga ada harganya kenyamanan tuh. Memangnya melihat yang indah gratis, bayar dong. Dan kadang-kadang ya sesungguhnya yang karena dikemas menjadi harganya sangat mahal sekali. Katerga soto nih Mandarin regane 150.000. Ning kebun kacang mung 15.000. Banyune pada uyai pada hanya bedanya kemasan kan gitu. Situ mangkoknya bersih, taplaknya putih, ya kan begitu. Yang melayaninya roket cingkrang.
Ay beli paham sama. Deleng pupuk dibayar. Masih gratis. Enak masih berat, pakai gratisan bae. Ya. Lah ya iya. Iya. Yatlubuna bidzalika ridal haqq 'azza wa jalla wa mahabbatahu lahum. Dengan kedermawanan bagi-bagi rezeki juga mereka mengharapkan mendapat ridha Allah kok dan cinta Allah. Sami'u qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu iyalullah." Manusia ini adalah ya iyalullah, keluarganya Allah semuanya. Ya, artinya tanggungannya Allah semuanya ini. Ya, Allah yang ngasih rezeki semuanya, ya Allah. Wa ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum li'iyalihi, yang paling memberi manfaat kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya Allah. Kalau pengen dekat dengan Allah, ya dekat dengan orang-orang miskin dong. Ini manggulati pangeran, mubang-mubang tekang Banjarmasin, tekang nemoni kiai anu sampai tekang Dimas. Kanjeng Dimas putra pribadi ketipu pisan tuh pemanon kiai mana-mana akhirnya ujung-ujungnya njaluk menyanjin 40 juta. Ya, luru merah lima maning nyasar maning luru maning cangling babi maning luru maning bring petuk luru maning ketu maning orang musuh besar. Wah ya geluntung mati. Orang ketemu karo Gusti Allah dipanglo malaikat goblok siramu. Lamun lagi urip anak tangga sakit parekana ning kono ketemu karo Gusti Allah ning iringane. Iya. Kan tangga ngarep limangan kau kelaparan. Coba enggak segamana ketemu karo Gusti Allah ning iringane. Sirang ulat ya adu-adu. Ya itulah kira-kira seperti itu. Itulah. Iya. Jadi ya beribadah tuh seperti itu. Memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ya kalau sholat mah ya manfaatnya buat kamu sendiri cuma kader kopok sing bersih ya kopok sing dewek bela kita mau segera wah ini ya itu persoalan ya itulah makanya ya kenapa jadi sholat rajin sodako medit ya soalnya sholat malah modale ya bakal loman mah ya gue tuh kan karo kantong gitu sampai tekan sore kantongnya kata gue kan sing awet perintah hati ngasih 100.000 akhirnya nongale mung 1.000 je. Iya terjadi tawar menawar iya ya tawar menawar gado auliya Allah bil idafat ilal khalqi summun bukmun umyun. Para wali Allah itu melihat bagaimana hubungan dia dengan makhluk yang lain. Mereka itu ya picek, ya budeg, ya bisu. Artinya ya tidak peduli dengan yang lainnya. Idza qarabat qulubuhum minal haqqi azza wa jalla la yasma'una min ghairihi. Ketika hati mereka sudah dekat dengan Allah, maka mereka sudah tidak mampu mendengar apapun kecuali dari Allah. Ana sing ngalem yambu, ana sing moyok yambu, non. Wala yubsiruna ghairahu, dan mereka sudah buta tidak bisa melihat apapun, hanya melihat Allah saja. Ngelang wong sugi beli segu beli wahin kadre sing paling sugi Gusti Allah. Ngelang wong sakti beli kagum beli keder kadre sing paling sakti Gusti Allah. Ngelang wong pinter ora ndrek-ndrek ora apa kadre sing paling pinter mah Gusti Allah bae.
yubihu bil qurb, yang menyebabkan adalah karena kedekatan mereka, yang membolehkan apa saja yang sifatnya mendekatkan kepada Allah, itu saja. Wa taksyahumul haibah, dan kehebatan Allah saja yang membuat mereka menjadi tidak bisa melihat apapun. Wa tufiduhum al-mahabbatu 'inda mahbubihim, yang ada manfaatnya apa saja yang bisa menyebabkan cinta kepada Allah. Fahum bainal jalali wal jamal la yamiluna yaminan wala shimalan. Mereka berada di keindahan Allah dan kehebatan Allah. Akhirnya beli mencelek ngiwe, beli mencelek nengen. Ora lea beliau teteg. Wala shimalan lahum wala shimalan lahum, la yamla shimalan. Lahum amamun bila wara, mereka punya depan tidak punya belakang. Yakhdimul insu wal jinnu wal malak wan ma'ul makhluqat, semua akan mengabdi kepada mereka aulia Allah, baik manusia, jin, malaikat dan segala macam makhluk. Yakhdimuhumul ilmu wal hikam wal ilmu, segala hikmah dan keilmuan juga akan membantu mereka semuanya. Setan, jin, manusia, setan juga membantu. Nabi Muhammad juga sama. Dia mengatakan la yafduluna an adam illa bi khislatain. Al khislatul ula anna syaitani aslama fa'anani. Setan saya masuk Islam. Bakal ada setan yang goda, bakal setan kita mancing Islam pisan, malah bantu kita. Jin juga sama, manusia juga sama. Sekarang begini aja lah. Kita nggak teori yang spiritual lagi. Secara sosiologis saja, orang yang hidupnya untuk mengabdi kepada masyarakatnya, ya, seorang leader, stakeholder lah, pemimpin yang hidupnya banyak memberi manfaat kepada orang lain. Paham begini ya? Buka lapangan kerja yang banyak, yang bodoh diongkosin sekolah, yang sakit operasi dengan berapa 12 juta bergeser cepetan. Semua orang salut, semua akan membantu. Percaya bikin mati nangis kabeh wong ki, sampai katileka melaku dewek. Iya, beliau itu lah, iya. Tapi bakal wong laka manfaate malah gawe celaka pisan, puas ladas, malah nyaur kaul pisan. Ana sing anjlem ning kali ana. Ana sing gawe bubur abang bubur putih, ana sing nyembelih ayam cemani 10. Beli bengen modare kaya. Aulia ilah dalam artian spiritual, aulia ilah dalam artian sosial, ya seperti itu. Jadi ujung-ujungnya yang namanya wali-wali itu yang paling banyak memberikan manfaat. Dulu bisa sembar-sembur tuh kan maulah dumung kan enggak. Kurang beli ada. Iya. Nah, yang baik. Sudah mau latih wali kesaktian, nggak ada hubungannya sakti dengan wali dengan kesaktian tuh. Orang yang jahat juga bisa sakti sih. Tuh tukang sihir sakti beli, bener beli. Ya kita bicara realistis saja lah seperti itu. Ya orang bener ya bener sudah banyak manfaatnya. Ya minimal manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dan tetangga kerabat dekatlah minimal kan gitu. Sesuai dengan tingkat walinya, ya ana wali kopral, ana wali jenderal ya. Ya tapi wali juga. Kita cari wali-wali tuh nggak usah jauh-jauh, nih kelibut akeh wali. Wali Rabiul Adawiyah telembuk kedian tobat dan diwali
Ini kliwet gak anak di akhir hayatnya mengabdi untuk masjid. Betul nggak? Ya iya. Pas mati dina Jumat pisan sa masjid kebek nyembayangi. Pertobatan diterima Allah aja. Saya pribadi mana? Orang yang muhasabah beli kudu dunia al-masri. Man kadim kah? Lagi ngangsu diundang ning mbok tua kita. Dem badog yalas dem na iya wes. Mangan segas, pragat mangan balik maneng di kilane durung kebek kebake. Ya kudu kebek sambil halal segane. Hebat enggak? Nggak usah jauh-jauh kok. Jadi apa namanya? Jadi dalam pikir kamu ada Arab syndrome sebetulnya. Ya iya. Aduh Khalid bin Walid yang kita dua Sudirman aja. Baik. Iya. Khalid bin Walid sama waras. Sudirman mah paru-paru keropos masih memimpin tentara. Iya dengan penderitaannya kan gitu. Iya, dari bakal beli singkana kok beli hebat ke sana. Ternyata bukan buah-buahan saja yang kamu pandang hebat. Kalau dari Australia hebat, ya bakal buah-buahan lokal nggak hebat gitu. Sampai ide pemikiran juga begitu. Sindrom Arab, sindrom Amerika. Ya sengit kadang-kadang. Ini kan akid pirang-pirang. Di sana mah nabinya diceritakan dalam Al-Quran. Nggak mungkin yang Cina tuh sudah menjadi negara besar dan maju ketika di Mekah masih menggembala kambing. Masa di sana banyak nabi, di Cina di Asia nggak ada nabi? Ngaco sih kamu. Ya hanya saja tidak diceritakan, itu aja persoalannya. Wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus ilaik. Ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Kalau diceritakan semua, Al-Qur'annya mau berapa ribu jilid. Jadi sampling saja, sampel saja 25 itu menampilkan satu nabi 25 karakter. Dikalikan 25 nabi sudah cukup kok mewakili karakter manusia kok. Sing dilawan anaknya anak, sing lawan rabine anak, sing dilawan bapane anak, lawan mamange anak, lengkap kan? Sing sugih anak, sing melarat anak kan itu. Ya sudah nun. Ya iya, sing ganteng anak, sing blesak langka. Kan ganteng kabeh karena beli mungkin nabi blesak sebab public figure belum blesak bakal blesak pegel delengnya. Ya sing ganteng kayak kita ke. Ya iya guyon ngomong. Makanya ya seperti itulah kira-kira. Dari yang punya cacat hanya Nabi Musa, pelok itu aja. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya ketika disampaikan untuk tugas menghadap Fir'aun, dia nggak berani sendirian, minta didamping oleh jubir. Ya ngomong bapak-bapak kedengaran. Tahu Ali Clay, Muhammad Ali. Saya ketemu di London di masjid di Hyde Park di situ, di masjid yang di orang Arab tuh. Dia datang, nggak kedengeran. Ada penerjemahnya yang ngomong tuh. Dia orang Amerika, ngomongnya bahasa Inggris. Di London bahasanya apa? Diterjemahkan karena nggak jelas ngomongnya. Ya wis remek ini kaki jotos sih. Biasanya di jotos sudah punya sih kok ya hancur deh. Ya mungkin kayak makanan buah apa nih senya apa namanya? Senya Nabi Musa kalau Nabi Harun gitu ya.
Ya kan, ngomongnya nggak jelasnya gitu. Jadi terjemahkan, nggak kedengeran, pelan-pelan sekali ngomongnya juga. Tapi karena dia pendamping lama, jadi dia paham maksudnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau Nabi mah ya, tapi Musa juga ganteng orangnya mah, nggak jelek. Yang paling ganteng tuh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Yusuf mah separuh ya kan enggak. Tapi kenapa langsung kedanan? Kakek. Tapi ngeper kabeh bikin. Iya. Bukan karena tenggelam dalam moralitas. Orang ngukur kabeh, wis dudu kelas kita kan makin. Sing wani bebeda kok wong sugih maning. Siapa yo? Khadijah. Mana? Ya ora level sih Rama. Ya kayak santri kita balik-balik nangis. Kenapa ngelamar ditolak, nangis. Kenapa? Anu juga kita nang kokon ngaca dingin juga. Paham. Ya Allah tuku kaca sing gede mana harus. Ya terpesona. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah para aulia seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah memberi manfaat kepada orang lain. Ketokohan itu adalah kemanfaatan. Iya, makanya dengan keilmuan bisa menjadi tokoh. Dengan harta kekayaan bisa jadi tokoh. Dengan kekuasaan bisa jadi tokoh. Tapi tidak menjadi persyaratan. Makanya kiai alim alamah. Tapi dia tidak dikiprahkan, tidak digelar ilmunya untuk sendiri. Ya kalah dengan orang yang kiai yang bisa baca Al-Quran dan tajwid saja. Tapi bertahun-tahun wong sedesa dia bisa ngaji tapi singkuan. Ya dia tokohnya. Dia bilang ayak semua. Iya. Stakeholder yang menentukan. Dia punya grassroots. Iya. Kalau punya grassroots itu harganya ya mahal. Nah, menjelang pilpres dihitung orang-orang begitu tuh. Ya sudah mau ora. Ada berapa bawa di iya. Ya kalau imam ya dihitung umumnya berapa 200. Terus anak lurunya rata-rata 3 lah. Berarti kan 800 semuanya kan gitu umpamanya. Iya ya kan gitu. Iyalah itu. Itu penting sekali. Nah sekarang kita juga untuk kampanye sebagainya kita nggak bisa orang per orang yang toko ya itulah leader-leadernya aja, stakeholdernya saja yang semakin besar ya gitu. Ormasnya apa kan gitu ya seperti itulah kira-kira. Ya pondok pira santri ne papat ya wis papat berarti ya satusan berarti 400.000 pasien pira 5.000 ya satusan pira kudu 5.000 per 1.000 iya wis iya itu fahum baina jalali wal jamala yamiluna yaminan wala shimalan lahum amam bila wara yakhdimul insu wal jinnu wal malak wal makhluqat yakhdimul hukmu wal ilmu yughlihim al-fadlu yughlib al-fadlu wa yurwihim al-ans. Jadi yang membuat mereka yaghlibuhum al-fadlu. Wah, betul takun kok. Fotokopiannya bleber nih. Yughallihim al-fadlu, yang membuat mereka menjadi mahal itu karena jasanya, karena fadalnya. Wa yurwihim al-ans, dan yang bisa angkat dong yukallim al-fadlu mendidih ya wa yurwihim masih lagi medangan lagi curnis gini yukallim mendidih karena fadalnya wa yurwihim dan bisa mengasih minum orang lain gitu dengan keakrabannya min ta'ami fadlihi yakuluna dari makanannya itu kebaikan para aulia itulah mereka makannya makanan dari kebaikan-kebaikan para aulia. Wa min syarabi ansihi yasrabun,
dari minuman mereka yang menenangkan itulah mereka minum. Indahum syughlun min simai kalamil khalqi, mereka sibuk sekali sehingga tidak sempat mendengarkan ocehan-ocehan orang lain. Garap dipoyok-poyokan, garap dalam aleman orang segu ora wahin. Saya sering mengatakan bahwa saya sadar, saya manusia, saya kiai kampung yang nggak ada artinya lah. Ya masih pantas akeh sing ngerasanya kesing alam kah. Kanjeng Nabi kurang sepira, iya kan? Kesing moyok sampai jam kina kesing moyok, iya kan? Tetapi lalu gimana? Sing ngalem-aleman, sing moyok-moyokan. Karena di alam kita mah orang seneng orang apa, dipoyok orang mekal orang apa, kader moyok sapa ngalem sapa, kita negaweane sapa. Paham dikit nih? Istrinya Haji Fuad bikin sambal goreng, tak alam seneng beli. Tak poyok mekal beli. Jadi bakal wong sing ngalem kita sing seneng sapa? Ya sing gawe kita. Bakal moyok kita sing mengkel siapa? Dan saya juga serba sulit. Ketika dulu waktu saya masih dendam, ya Allah hancurkan mereka, binasakan mereka, tumpur kok ada mau terpesisan. Jadi Gusti Allah, ana ghafurur rahim. Begitu saya sudah paham Allah Rahim, oke saya ikutin. Ya Allah ampunilah mereka, karena aku sudah memaafkannya. Jawab Allahnya, anal muntakimu, aku maha pendendam. Terus gimana? Jadi ya harus pujar sampean belah. Ya udah no komen aja lah, udah. Iya. Ngomong kena salah. Ya artinya Pak saya jadi serba salah kan gitu. Iya. Jadi gimana? Ya terserah Allah. Kaifa matasya. Fahkum kama tasya. Silakan itu aja. Itulah. Jadi yakuluna min fadlihi itu artinya mereka makan itu tidak mesti harus hidangannya, ya omongannya yang menyejukkan, nasihatnya ya bisa mendamaikan hati kita. Paham dikit ke? Tukaran karosoma ya matur ya dinasihati ya disita pegatannya. Paham dikit ke? Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mendamaikan. Beli kayak lebih zaman kian. Lebih jangan kemana bang tukaran kalau tawar tukaran kah pegatan beli sih kon. Salah pak terbayang tulung atus seket waya beli sida ada harus sida. Iya punten malah pun mungkin itu seperti itu. Daya fahum fi wadin wal khalqu fi wadin. Karena mereka ada satu lembah dan orang lain ada di lembah lain, ada gap di sana, nggak bakal kedekatan. Ya'murunal khalqa, ya menyuruh orang lain dari kejauhan saja. Bi amrillah, apa yang mereka suruh itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yanhauna binahyi niyabatan anin nabi. Kalau melarang juga ya berdasarkan larangan nabinya sebagai mewakili nabi saja. Kalau ngelarang ya meneruskan larangannya kanjeng nabi, kalau menyuruh ya meneruskan suruhannya Allah itu saja kok. Bukan dari nafsunya, bukan dari kepentingannya. Mereka sudah tidak punya kepentingan. Niyabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam humul wirasu alal haqiqati, mereka lah pewaris yang sesungguhnya. Jadi artinya bahwa pada akhirnya apa yang mereka katakan itu, kalaupun nyuruh itu menyuruh dari Allah. Kalau larang ya melarang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka tidak bikin aturan kok. Jadi sehingga artinya kita mah nggak usah ngelarang, nggak usah nyuruh, nggak usah mengharamkan, nggak usah menghalalkan, apalagi mengkafirkan. Bukan hak kita untuk mengharamkan apapun dan menghalalkan.
Itu prerogatif Allah saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. MUI juga bukan haknya mengharamkan. Saya tidak punya hak untuk mengharamkan apapun. Itu putusan Allah. Rasulullah Kanjeng Nabi sendiri dimarahi Allah ketika dia berani mengharamkan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Barang sira nembe bisa takrib karo sapina bae wis tukang ngaram-ngaramaken pisan. Sira de pangeran dah. Nembe oli tetel LC wis sing kana wis langsung ngapir-ngapiraken wong. Enggak bisa. Itu keputusan mengkafirkan, mengharamkan itu Allah yang berhak. Kamu jangan dikira jangan masih sudah jadi Tuhan anak baik. Nabi sendiri tidak diberi hak untuk itu. Nabi hanya menghalalkan yang Allah halalkan. Nabi menghalalkan, mengharapkan apa yang haramkan. Kalau Allah halal ya halal, kalau yang haram ya haram. Nggak bisa memutuskan. Yang ada Nabi mah hanya menyuruh dan melarang, bukan mengharamkan. Paham bikin gitu? Wa atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul la yuharrimu wa la yuhallilu syai'an. Enggak pernah mengharamkan. Yang mengharamkan itu Allah. Ya, ada orang Arab datang, qalu amanna. Katakan bal qulu aslamna. Jangan bilang beriman, katakan berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Mereka baru Islam, belum beriman. Kenapa? Belum masuk ke dalam hati mereka iman. Nabi enggak tahu, enggak punya berhak. Kamu tuh orang munafik yang enggak boleh dong. Sekalipun Nabi tahu ada sahabatnya yang munafik. Ya, dia diam aja, enggak tahu. Barang kian. Wong semono wekal sembayang nih. Mungkar kunutan dia kafir tuh si pripit men. Musyrik macam kayak Tuhan tuh. Ini kan haram. Ini haram. Kata siapa aja. Dipaham kita makin beragama nih. Saya sering mengatakan berkali an-nahyu al-haramu al-amru al-wajibu. Itu gimana hubungannya? Seorang sering paham inna sholata tanha anil fahsai wal munkari. Sholat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Mana mungkin yang orang sembahyang rajin, korupsi rajin juga sih. Iya, lu gak kaji pinter lu tapi bakal malam minggu masih cangkingan. Gimana mencegahnya? Itu salah terjemah. Yanha itu artinya bukan mencegah tapi melarang. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tanha bukan tamna'u, bukan tanha. Tentu melarang. Kalau mencegah tamna'u, mana'a mencegah, naha melarang. Allah yang melarang. Dan Allah tidak mencegah. Kalau semuanya mencegah ya berarti ya sangat tugas kita enak. Beres kabeh. Paham enggak? Kalau Allah melarang berzina. Mencegah enggak? Melarang. Iya. Salat mencegah atau melarang? Melarang kejahatan. Orang yang masih sholat ketika melakukan kejahatan hatinya masih melarang. Bung, ngapain kamu? Itu kan gak benar. Ada yang menegurnya. Paham bikin sih? Nah tetapi kenapa sering diabaikan teguran-teguran itu? Ya itu adalah persoalan. Disitulah letak ibadah kita adalah perjuangan, pertempuran yang kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Itulah ibadah kita. Begini, ilmu tauhid, ilmu kalam tuh itu bukan
ilmu yang mengajak kita mencari Tuhan, tidak. Ilmu itu hanya mendeskripsikan ketuhanan. Dan kadang-kadang, bahkan bukan kadang, saya melihat ilmu tauhid, ilmu kalam itu, metodologinya itu dikemasnya itu jelas metodologi filosof di Yunani, pengaruh daripada ajaran Aristoteles, Socrates, Anaximenes, Anaximandros dan Pythagoras. Itu saja sebetulnya mah. Sehingga sifat wujud 20 wajib, wujud kita mbakon, nanti sifat mustahil 20, sifat jadi 1. Ya kan seperti itu. Molak-malik kan sifat 20 itu saja. Nanti ada Maturidiyah 13, Asy'ari 20. Berkutat. Itu mah belum bukan mencari Tuhan, hanya mendeskripsikan saja, minimal menggambarkan lah, melukiskan, mengidentifikasikan gitu, bahwa Tuhan itu seperti ini, minimal seperti itu saja persoalannya. Dan untuk orang awam dianggapnya sudah cukup selesai, sudah cukup baik kalau orang mempercayai Allah itu dengan deskripsi seperti itu. Allah yang kita sembah ini adalah yang ada, yang melihat, yang mendengar, yang berfirman, yang dan terusnya kan gitu. Itu saja. Jadi di penghujungnya mah saya mau membandingkan Syekh Nifri dengan Syekh Siti Jenar itu belum sempat ya, karena ada kekhawatiran juga saya. Ya perlu sirah. Saya kan kalau saya ingin sejujurnya, saya Siti Jenar itu begini pemikirannya kan nanti kan, karena selama ini kan dicap Siti Jenar kan panteisme, wahdatul wujud kan begitu. Ya, jadi ya sehingga orang sini juga menjadi membingungkan orang. Jadi saya kira itu standar yang cukup bagus Maturidi dan Asy'ari itu untuk pedagogis ya. Itu sudah cukup lah. Karena bagaimanapun juga nanti silakan proses selanjutnya berkembang dengan usia dan ilmu yang dikuasai seseorang. Ya kalau orang sudah menguasai kimia, bio ini segala macam. Ya, sudah belajar tentang partikel segala macam, anatomi, botani segala macam, makin terbelalak kan semuanya. Makanya proses mencari Tuhan itu mengungkap apapun yang Allah ciptakan di bumi ini. Semakin kita mengetahui ciptaan-ciptaannya, cara kerjanya, rumusnya, keistimewanya, akan lebih mengenali Sang Pencipta. Betul enggak? Saya membaca buku. Dari buku ini kan saya bisa mengenali pemikiran orangnya begini kan begitu. Dari hasilnya mobil Lamborghini, ada lagi mobil Kijang kotak, ada lagi mobil apa lagi. Ya dari hasil buatannya kan kita sudah bisa mempertimbangkan. Ini pasti lebih pinter dong. Ya kan? Ini very sophisticated, ini luar biasa, ini bukan sembarangan. Iya. Lihat bangunan Burj Khalifa yang tertinggi di dunia. Kipriben kau ini. Bayangkan betapa pinternya arsitek itu. Kan seperti itu. Begitu kita melihat bulan dan bintang melongo kan, tidak mungkin sembarangan. Pasti yang maha. Nah selama ini kita kan meyakini malaikat bekerja siang malam segala macam. Itu juga enggak jelas. Ya sudah saya terangkan kan. Ketika malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika, perangsana malaikat bertasbih. Yang beli paham sih. Ujungnya beli paham. Untuk apa bikin manusia? Toh nantinya merusak. Nantinya banjir darah. Enggak apa, cukup kami saja yang selalu bertasbih wa nahnu nusabbih. Itu kan argumentasi malaikat kepada Allah. Jadi sama enggak dengan iblis? Argumentasinya sama.
substansinya sama. Iblis merasa lebih baik dari Adam, malaikat juga merasa lebih baik dari Adam. Hanya dikemas dalam argumentasi, ini yang santun, ini vulgar. Kalau malaikat lebih baik karena dia, kalau iblis menyatakannya lebih baik karena aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Kalau malaikat, aku bertasbih, beribadah, Adam merusak. Itu aja kan. Dan satu latar belakang berbeda. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada kesombongan dalam diri iblis itu. Ketika Adam dibuktikan lebih unggul dari mereka semuanya, wa 'allama Adam al-asma wala summa ardahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qalu subhanaka la ilma lana. Ya kan? Ternyata Adam lebih unggul dari malaikat. Karena malaikat tidak sombong, maka kelebihan Adam itu diakui. Fasajatu. Kalau iblis karena sombong, ya tetap dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Psikologi kesombongan sampai sekarang bisa dibuktikan. Kalau orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, tidak mau menghargai kebaikan orang lain, dia pasti sombong. Dan orang sombong tidak pernah mengaku bersalah. Nah itu kan persoalannya. Nah, tetapi kan kita salah paham. Wa nahnu nusabbihu, kami bertasbih. Perangsane malaikate miwil tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kayak kurang pegawaian bae. Sabbahatu sin bahatu artinya berputar, bekerja, aktif, bergerak yang tidak pernah berhenti. Wasabihati sabha. Ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Bintang, bulan, matahari, Merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, Mars, bumi, bulan, semuanya berputar, yasbahun semuanya. Malaikat juga sama, berputar setiap hari. Di dalam dirimu malaikat memperbaiki sel-sel yang rusak setiap hari. 17 miliar rusak. Satu malam malaikat bekerja memugar kembali. Rasanya kerja deh kan? Paru-paru kamu kembang kebis perasaan kamu dewa kan? Perasaan kasih mompak kan? Paru-paru, ya jantung, bagduk, saya langkasin genjat perasaan. Semua bekerja. Mereka siap bekerja. Bukan karena melihat Rainira duduk ini. Karena ini perintah Allah kin makin lihat. Pulanega bakasirane kaken kemaksiatan, malaikat tega sungkan rewangi sirane ki. Akhirnya stamina tubuh kita menurun, cepat lelah. Iya, sel yang rusak tidak tergantikan. Paham belum? Mikrobiologi yang kamu pelajari sehari-hari, apa itu bekerja atau ada yang mengerjakan? Semuanya makhluk hidup, memangnya bekerja sendiri. Dan kerja malaikat setiap hari dalam dirimu itu, mereka tidak minta terima kasih kok. Silakan langsung saja terima kasihnya kepada Allah. Dan cara kerja yang luar biasa. Nih, ahli kesehatan sampai sekarang faktor apa yang paling menentukan kesehatan kita itu apa? Masih banyak yang belum kita ungkap kok. Paham dikit sih? Ya iya. Iya kan? Apa dikiranya udah gitu kayak terima beres gitu? Ya enggak. Kamu tidak pernah dilibatkan kan? Tidak dilibatkan kan? Dalam kesadaran bukan tidak pernah terlibat kan? Terima beres. Sudah tahu di dalam terus jadi pertempuran hebat.
ya kan? Semua partikel asing, semua serpihan seluler, semua virus yang masuk, wah diserang semuanya. Paham di sini? Yang lucu lagi, ini kan ada sistem kerja. Sekarang apa? Demam berdarah DBD sudah dibuat anunya apa? Vaksinnya udah dibuat. Untuk apa sih imunisasi itu? Memperkenalkan virus itu yang sudah dimatikan kepada sel darah putih kita. Paham dikit? Dalam sel darah putih itu ada leukosit, ada limfosit, ada apalagi ya, eosinofil, ada basofil, ada fagosit, segala macam juga, dan itu semuanya. Itu tidak semuanya. Sel satu namanya fagosit itu yang merekam dan punya memori. Yang lucunya ini memori ini disebarkan kepada fagosit yang lainnya dan bertahan selamanya akan ingat. Di imunisasi sekarang 20 tahun digigit nyamuk demam berdarah, bekerja masih ada memorinya. Sok nanya nih, ya coba kayak apa tuh, berapa giga memorinya? Bayangkan. Ya bagaimana Anda bisa mencari Tuhan yang di sana, di sini aja kamu nggak tahu kok. Ya iya kan. Jadi kalau dosanya ya alatnya lain dong. Di sini saja yang namanya mikrobiologi itu masih namanya masih bisa dilihat pakai mikroskop, masih bisa pakai kaca pembesar, masih bisa dilihat. Ya, belum masuk dalam partikel, belum partikel, masih mikrobiologi. Kelihatan bagaimana kerjanya. Begitu ada partikel asing, langsung ditangkap oleh fagositnya dengan cara mengembangkan membran plasmanya. Di sini diinterogasi, duduk pesakitan. Dari mana kamu? Kapan masuk sini? Bawa paspor enggak? Visanya ada enggak? Durasi untuk berapa bulan kamu ini? Bawa teman berapa? Begitu teridentifikasi dia itu virus musuh, langsung dikirim ke ruangan bagian bawah namanya endosom. Di situ dibantai bakbuk. Bayangkan. Wis kelenger mati, bekas nyata udah nyatu selangga bekane langsung dikirim ke kamar mayat namanya isosom. Situ baru dibuang ke tempat lain. Dari mana kita bisa tahu kerja semacam itu? Dan kenapa kerja itu sampai sekarang tetap dan tidak pernah menyangkal? Ya kenapa? Nggak usah cerita Tuhan yang itu mah Microsoftnya lain. Ya, lain Microsoftnya. Ya. Jadi ya memang artinya bahwa akhirnya mah orang ini nanti pada akhirnya siapa orang yang sudah kenal Allah, ya tidak akan bisa diceritakan dan tidak mungkin orang mengatakan ini sulitnya begini ya. Kalau kita bilang kenal, dibilang murtad, dibilang nggak kenal, dibilang kafir. Ya korbannya, ya Syahid Jenar itu. Saya kalau sebagai polisi akidah gitu, ada gitu. Syahid Jenar, tertangkap, terhukum gitu. Nggak ada urusan. Saya kan ngomong bener, nggak ada urusan, Anda salah, saya hukum. Paham bikin kan? Jadi hakikat syariat tetap standarnya berbeda. Nabi Khidir mateni bocah digokon pangeran ngangka urusan tangkap sih lagi. Betul enggak? Kita bagaimanapun syariat yang kita terapkan.
Udah begini, di dunia syariat kita terapkan apa adanya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah dan sesuai dengan ketentuan dari Allah, itu saja persoalannya. Dan itu pun hasil ijtihad kita menggunakan logika kita. Dan itu pun bisa berkembang dan berubah dan bisa direvisi. Sejak awal saja sudah berbeda pendapat. Ini makanya sekali lagi sampai kepada syariatnya pun tetap tidak akan bisa sama. Ada dua hal yang tidak bisa dihindari, subjektivitas dan relativitas. Subjektivitas mujtahidnya, relativitas nasnya, teksnya sendiri. Nah itu kan seperti itu. Dan sampai sekarang kalau kita untuk masalah teks, kita bongkar semuanya, orang menjadi bingung. Ya kenapa? Kita kembali, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi anzalna fil Qur'an hudan linnas. Kenapa Quran hudan linnas kalau kitab hudan lil muttaqin? Berarti sama enggak kita Al-Qur'an? Ini persoalan. Nah, kan ini masalah juga nantinya. Tambah keder makin gitu. Nah, ya itulah persoalannya. Jadi ilmu mah enggak akan pernah selesai. Dan semuanya itu dalam proses. Jadi begini, ini segini banyaknya nih. Ana sing gawa centong, ana sing gawa sendok, ana sing gawa gentong, ana sing gawa paso, nyibuk barang-barang ning balongan iki. Hasilnya pada beli? Ya beda. Sing gawa gentong ya oke. Sing gawa sendong ya, siapa sing salah? Ya sing gawe otak. Ya sirak napa otak kecilik. Tetapi jangan kecil hati. Semua akan dilunasi oleh Allah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi namanya Allah menyuruh kamu mengenali Tuhanmu itu juga dalam batas kewajaran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kemampuannya kamu melihat secara keilmuan, ya silakan. Secara kebatinan, ya silakan. Secara kerohanian, ya silakan. Sebab nanti orang bisa menemukan Tuhan 1001 jalan menuju Roma. Seorang seniman bisa mengenali Tuhannya dari seni. Seorang ilmuwan bisa mengenali Tuhannya dari ilmu. Paham bikin ya? Perang sana apa sih? Dan kadang-kadang juga namanya hidayah. Gara-gara nonton wayang, sami aja ditakoni apa bener Aswatama mati? Iya, ya padahal Aswatama gajah ya. Di situ berbohong atau enggak? Berbohong. Langsung jelek kudanya itu. Napak. Ay, bodoh sepisan bae langsung nempelin lemah. Berarti beli kena bobat doang ke. Mencari jalan pertobatannya aja. Ngandel bikin ke. Sudah selesai. Jadi pengenalan itu adalah penghayatan itu. Ini tadi berbicara. Yang penting amalkan saja. Itu nanti ada proses sendiri yang di luar kesadaran Anda. Begitu ilmu yang Anda kuasai, Anda amalkan, nanti ada natijah, ada sumber lain akan memancar dari hatimu itu, memberi ilmu yang kedua, diamalkan ilmu yang ketiga, dan seterusnya. Dan nanti lama-lama menjadi satu kemapanan. Nih, tetapi mana yang Anda pilih? Apakah Anda ingin menjadi seorang sufi yang tenang, damai seperti air balong, air kolam yang jernih, di bawahnya ikan-ikan mengalir, batu-batu kelihatan semua? Ataukah Anda sibuk dengan aktivitas keilmuan, mengadakan eksperimen, uji coba, ya kan? Dengan baca kitab ini sibuk, atau dengan berzikir? Mana yang Anda pilih? Silahkan. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Baka sing mubong-mubong kali si madok butak bekan enggak? Iya, bakakin bening rincing.
Tapi apa hebatnya? Bagian butekga tetap mangsa bangera. Bagian batang memancing kabeh batang kebo batang kiri kau mangsa bangera, tapi balong tanjungan batang kiri banger kabeh kan. Begini. Semuanya tidak ada yang sempurna. Ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Yang ahli syariat ya sudah syariat, nggak ada urusan. Bagi saya torekot syariat, hakikat, marifat itu semuanya satu paket yang tidak terpisah-pisah. Itu maksud saya. Kalau Anda bertengah syariat ya sudah selesai, nggak ada masalah kok. Tuh standarnya syariat. Yang sudah masuk torekot ya silakan jalani saja. Kalau syariat itu jalan tol. Kalau torekat jalan kecil. Kalau hakikat punya GPS. Kalau ma'rifat sudah sampai tujuan, udah kenal kan gitu. Itu persoalannya. Ada resikonya. Kalau lewat jalan besar mau ke Cangkok kemarin tuh lewat Liwet, Kertasmaya, Widasari, Jatibarang, muter. Padahal mah sing Tulungagung mancing. Mamba Pulau Cangak. Parak barang memang. Iya, mamba makam-makam manakah? Iya. Ini kayaknya ya enak amba, tapi ya sepisan tabrakan remak nih. Jalur cepat. Bahkan di kanan yang ngecas beling. Di tokot gula. Iya kan? Jadi artinya semua punya kelebihan dan kekurangan. Silakan masing-masing, jangan kecil hati. Jangan pernah mengatakan aku belum kenal Tuhan. Kalian sudah kenal Tuhan sebetulnya. Ya? Anda merasakan hidup enggak? Anda yakin apa yang menyebabkan Anda hidup? Ada roh. Roh itu apa? Yuk kita lagi terakhir. Yas'alunaka qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mari kita dengar min amri rabbi. Jadi roh ini adalah perintah Allah. Roh ini perintah Allah. Apa roh itu sirul hayat? Rahasia kehidupan? Apa roh itu? Wa sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha wa yanahu biruhil quds. Jadi saya juga menjadi kader. Yanahu biruhil quds. Ruhul quds kok malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tapi dia lain tatanazzalul malaikatu. Wah, ada tanazzalu, ada tatanazzalu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar hanya sekali setahun. Makanya tanazzalu. Tapi orang yang bertakwa tatanazzalu setiap malam turun. Itu. Ya ini hal-hal yang semacam ini itu yang makanya perlu kita perhatikan. Enggak selesai-selesai. Ya kata Syahab nih. Tadi baru baca itu. Wala yuhituna bi ilmi. Wala yuhituna bi ilmi illa bima ila bima syaa. Jadi ilmu Allah tidak akan bisa kamu kuasai. Enggak bisa menguasai itu. Illa kecuali bima syaa. Banyak ba isti'anah. Dengan cara menggunakan bima selain dengan masya'a. Kalau illa masya kecuali apa yang Allah, berarti ini yang bisa kamu tahu, ini yang tidak. Ini mas semuanya silakan kamu buka, tapi bima dengan ba ini artinya menggunakan alat, metodologi. Ya kan begitu sistematikanya, deduksinya, induksinya, segala macam eksperimennya, uji cobanya dan sebagainya. Semuanya akan tercapai kok. Semuanya. Nah,
Tetapi walau bagaimanapun kita mesti menyadari bahwa ruh-ruh yang